Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Syalagan MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelum saya mempresentasikan hasil laporan penelitian yang sudah saya unduh, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Endwi Trisihombing dengan NIM 2203111004. Adapun judul penelitian yang sudah saya unduh ialah upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi lingkungan melalui model pembelajaran Picture and Picture di kelas 5 Min Senembah Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, tahun ajaran 2017-2018. Penelitian ini diteliti oleh Fahrani Mahfujah. Sebelum peneliti menemukan masalah yang ada di kelas 5 Min Medan Senembah, langkah awal yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah. Untuk itu, peneliti melakukan sebuah observasi ke lokasi penelitian. Sekolah yang akan diteliti oleh peneliti berada di Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, yaitu Min Medan Senembah. Setelah peneliti melakukan observasi langsung ke sekolah, maka peneliti menemukan beberapa masalah yang dialami oleh siswa kelas 5. Masalah tersebut adalah yang pertama, kurangnya minat belajar siswa terhadap materi pembelajaran, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, banyak siswa yang pasif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya motivasi siswa dalam mengemukakan pendapat ataupun ide. Yang keempat, di dalam kegiatan pembelajaran, model pembelajaran yang diterapkan kurang bervariasi. Yang kelima, proses pembelajaran masih berpusat kepada guru. Yang keenam, kurang antusias siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, hasil belajar tidak mencapai KKM. Setelah peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dialami oleh siswa, kemudian peneliti menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman terkhusus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat sekolah dasar, terbiasa guru mengajar lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, serta tidak menggunakan model pembelajaran yang tepat. Akibatnya, siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan menimbulkan minat siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi rendah. Berangkat dari permasalahan, untuk mendapat hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, peneliti menggunakan model pembelajaran Picture and Picture dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa serta mengetahui pola pikir siswa dalam menyampaikan pendapatnya terhadap suatu permasalahan. Sejalan dengan masalah yang ada, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian adalah yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 Min Senembah, Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, bagaimana respon siswa dengan menerapkan model pembelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 Min Senembah, Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Dan yang ketiga, bagaimanakah hasil belajar siswa setelah menggunakan model pelajaran Picture and Picture pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 Min Senembah, Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Adapun kajian teori yang digunakan peneliti adalah pengertian belajar, pengertian hasil belajar, model pembelajaran Picture and Picture, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Picture and Picture, model pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, teori yang digunakan peneliti sudah relevan dengan topik permasalahan. Namun, setelah saya analisis kembali,
peneliti tidak cermat. Hal ini saya sampaikan mengingat dalam kajian teori, daftar rujukan yang digunakan tidak jelas, minimnya pendapat para ahli, dan daftar rujukan yang digunakan tidak 10 tahun terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Nah, untuk mengumpulkan data, ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, tes. Tes adalah alat untuk memperoleh sejauh mana kemampuan siswa dan melihat tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Pemberian tes dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu tes awal, tes hasil belajar 1, dan tes hasil belajar 2. Yang kedua, observasi. Observasi yang dilakukan merupakan pengamatan terhadap seluruh kegiatan pengajaran yang dilakukan dari awal tindakan sampai berakhirnya pelaksanaan tindakan. Teknik yang ketiga yang digunakan oleh peneliti ialah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Nah, dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh peneliti ialah instrumen berupa tes dan pedoman wawancara. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan siklus pertama dan pelaksanaan siklus kedua. Nah, di dalam pelaksanaan siklus pertama dan siklus kedua, khususnya di dalam perencanaan, terdapat beberapa perbedaan. Nah, untuk perencanaan pada siklus pertama, peneliti telah membuat sebuah rencana tindakan, di mana salah satu tindakannya diperoleh dari permasalahan pada saat pretest. Pada siklus 1 ini, kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan untuk perencanaan siklus kedua, peneliti telah membuat sebuah rencana tindakan, di mana salah satu tindakannya diperoleh dari permasalahan pada siklus 1 sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan pada tahap siklus pertama. Nah, dalam dalam siklus pertama dan dalam pelaksanaan siklus pertama dan dalam pelaksanaan siklus kedua juga, terdapat beberapa perbedaan. Nah, untuk pelaksanaan siklus pertama ini, peneliti melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan RPP yang telah dirancang dalam perencanaan sebelumnya dengan menggunakan model pembelajaran Peter and Peter. Sedangkan dalam pelaksanaan siklus kedua, peneliti melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan RPP yang telah dirancang dalam perencanaan sebelumnya dengan menggunakan model pembelajaran Peter and Peter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pengamatan. Nah, pada tahap pengamatan siklus 1 dan siklus 2 juga terdapat beberapa perbedaan. Nah, untuk pengamatan pada siklus 1, pengamatan dilakukan terhadap kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pembelajaran dengan skenario pembelajaran. Dari hasil pengamatan, peneliti mendapat 8 indikator penilaian, mendapat skor 4, dan 6 indikator penilaian, mendapat skor 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di siklus 1 berjalan dengan baik dengan nilai skor 34. Sedangkan untuk pengamatan pada siklus kedua, dari hasil pengamatan, peneliti mendapat 10 indikator penilaian, mendapat skor 4, dan 4 indikator penilaian mendapat skor 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di siklus 2 berjalan dengan baik dengan nilai skor 52. Untuk tahap terakhir yaitu tahap refleksi. Nah, untuk tahap refleksi pada siklus pertama dan siklus kedua juga terdapat beberapa perbedaan. Nah, untuk refleksi pada siklus pertama, pembelajaran dengan model pembelajaran Peter and Peter ini terlihat bahwa 12 siswa yang tuntas belajar dan 8 siswa yang tidak tuntas belajar. Hal ini dilihat bahwa 12 siswa saja yang dapat menjawab tes yang diberikan, sedangkan 8 siswa belum dapat menjawab tes. Oleh karena itu, dengan siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab soal, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, peneliti perlu memperbaiki dan mengembangkan kembali
rencana pembelajaran dengan melakukan pembelajaran siklus kedua. Sedangkan untuk, bagian refleksi pada siklus kedua, pembelajaran dengan model pembelajaran picture and picture ini terlihat bahwa 19 siswa yang tuntas belajar dan 1 siswa yang tidak tuntas belajar. Jika dibandingkan dengan siklus 1 yang dilakukan oleh peneliti dengan siklus 2, dapat dikatakan telah terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 35%. Hasil pengamatan siklus 2 ini mencapai ketuntasan belajar dengan baik. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dalam perencanaan model pembelajaran picture and picture, materi lingkungan telah tercapai dan tidak perlu melanjutkan ke siklus berikutnya. Namun, hanya saja setelah saya analisis di dalam proses pelaksanaan ini, terdapat kekurangan, yaitu peneliti tidak memaparkan bagaimana evaluasi ataupun, hasil yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti hanya memaparkan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data. Nah, pada penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan oleh, peneliti, ada beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data. Yang pertama, reduksi. Nah, reduksi data yang dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang telah diperoleh. Yang kedua, penyajian. Penyajian data adalah kegiatan pemaparan data hasil yang telah direduksi sebelumnya. Yang ketiga adalah verifikasi data. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan yang diambil merupakan dasar bagi pelaksana siklus berikutnya. Dalam kesimpulan ini juga diperoleh jawaban atas permasalahan yang ditemukan pada awal pelaksanaan tindakan. Analisis Analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata siswa dengan menggunakan rumus berikut. Pertama sekali, eh, kita harus menentukan penilaian tugas dan tes. Untuk menentukan nilai rata-rata, kita harus menggunakan rumus, yaitu rumusnya N sama dengan sigma X dibagi dengan sigma N dikali 100%. Sigma X ini ialah skor perolehan siswa, sedangkan sigma N adalah skor total. Selanjutnya untuk, penilaian untuk ketuntasan belajar. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar, peneliti menganggap bahwa penerapan strategi mind mapping dalam materi membaca berita dikatakan berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa, jika siswa mampu menyelesaikan soal dan memenuhi ketuntasan belajar minimal 80%. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus P sama dengan siswa yang tuntas belajar dibagi dengan sigma siswa dikali 100%. Nah, berdasarkan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, jika ketuntasan belajar di dalam kelas sudah mencapai 70%, maka ketuntasan belajar sudah tercapai. Jadi, dapat disimpulkan, analisis data dilakukan sebagai dasar pelaksanaan siklus berikutnya dan perlu tindakan siklus 2 dilanjutkan. Nah, ada kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa dalam, tingkat persentase. Nah, untuk tingkat persentase 0 sampai 54%, disebutkan sangat rendah. Untuk, tingkat persentase 55% sampai 64% disebutkan rendah. Untuk tingkat persentase 65% sampai 79% disebutkan sedang. Untuk tingkat persentase 80% sampai 89% disebutkan tinggi, dan untuk tingkat persentase 90% sampai 100% dikatakan sangat tinggi. Nah, berikut hasil perolehan nilai siswa pada siklus 1. Dalam tabel yang sudah saya tampilkan ini, ada nama-nama siswa, nilai yang diperoleh siswa, dan keterangan apakah siswa tersebut tuntas atau tidak tuntas. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan peneliti, didapat hasil bahwa hanya 12 siswa yang tuntas
Sedangkan, 8 siswa tidak tuntas. Nah, untuk mendapatkan pemerolehan, eee, apakah, eee, untuk memperoleh rumus, belajar siswa sudah tuntas atau tidak menggunakan rumus P sama dengan siswa yang tuntas belajar dibagi dengan jumlah siswa dikali 100%. Nah, dikarenakan, ada 12 siswa yang tuntas belajar, maka, kita dapat menghitung dengan cara 12 dibagi 20 ini adalah jumlah siswa yang mengikuti tes, dikali 100%. 100% ini sudah ketentuan. Nah, didapatlah hasil 60%. Jadi, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa, eee, ketuntasan belajar siswa kelas 5 MIN Senembah, Kecamatan Tanjung Merawa belum dapat dikatakan tercapai. Namun kemampuan siswa dalam memahami materi lingkungan sudah ada peningkatan. Jika dibandingkan dengan tes awal, persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 20%. Setelah terjadi pembelajaran persentase ketuntasan sebesar 60%, maka dapat dikatakan terjadinya peningkatan hasil belajar sebesar 40% dengan mendapatkan nilai rata-rata 74,5 sehingga belum mencapai nilai KKM yang ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, sedangkan hasil perolehan nilai siswa pada siklus 2, dapat kita lihat bahwasanya ada ada 19 siswa yang tuntas dan satu siswa yang tidak tuntas. Sehingga dapat di sehingga kita mendapatkan rata-rata, eee, nilai siswa ialah 87% dengan persentase persentase tuntas 95% dan persentase tidak tuntas 5%. Adapun cara untuk mendapatkan apakah, eee, siswa tersebut tuntas belajar, yaitu dengan rumus P sama dengan siswa yang tuntas belajar dibagi dengan jumlah siswa dikali 100%. Dikarenakan berdasarkan hasil tabel dan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, terdapat 19 siswa yang tuntas belajar dan 20 dan, jumlah siswa ada 20 siswa. Nah, eee, setelah itu setelah itu kita hitung dengan cara 19 dibagi dengan 20 dikali 100%. Nah, 100% ini sudah ketentuan rumus, sehingga hasilnya ialah 95%. Berikut ini rincian dari persentase ketuntasan hasil belajar siswa, yang di mana untuk rentang nilai 90 sampai 100 hanya 5 siswa dengan persentase 25% dan tingkat ketuntasan hasil belajar siswa tersebut sangat tinggi. Untuk nilai 80 sampai 89 hanya 14 siswa dengan jumlah persentase 70% dengan tingkat ketuntasan hasil belajar siswa yaitu tinggi. Untuk rentang nilai 70 sampai 79 hanya diperoleh oleh satu siswa dengan persentase jumlah siswa 5%, dan untuk tingkat ketuntasan hasil belajar dikatakan sedang, sedangkan untuk rentang nilai 60 sampai 69 dan 0 sampai 59 tidak ada siswa yang memperoleh nilai tersebut. Nah, dari data tabel tersebut, diketahui bahwa 25% siswa tingkat hasil belajarnya sangat tinggi, 70% siswa tingkat hasil belajarnya tinggi, 5% siswa tingkat hasil belajarnya sedang, 0% siswa tingkat hasil belajarnya rendah, dan 0% siswa tingkat hasil belajarnya sangat rendah. Nah, sedangkan untuk persentase ketuntasan hasil belajar klasikal siswa siklus 1, untuk rentang nilai 90 sampai 100 hanya diperoleh oleh 2 siswa dengan persentase jumlah siswa 10%, dengan tingkat ketuntasan hasil belajar siswa yaitu disebut dengan sangat tinggi. Untuk rentang nilai 80 sampai 89 hanya diperoleh 10 siswa dengan persentase jumlah siswa 50%. Untuk rentang nilai 70 sampai 79 hanya diperoleh 3 siswa dengan persentase jumlah siswa 15%. Untuk rentang nilai 60 sampai 69, jumlah siswanya ada 5 dan persentase jumlah siswanya ada 25%.
Dan untuk rentang nilai 0 sampai 59 tidak ada jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Dari data hasil tabel tersebut diketahui bahwa 10% siswa tingkat hasil belajarnya sangat tinggi, 50% siswa tingkat hasil belajarnya tinggi, 15% siswa tingkat hasil belajarnya sedang, 25% siswa tingkat hasil belajarnya rendah, dan 0% siswa tingkat hasil belajarnya sangat rendah. Baiklah, demikian pemaparan presentasi, laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh. Apabila terdapat kata-kata yang menyakitkan apabila terdapat kata-kata yang salah, saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.